Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penilai Uni Kinerja. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum SPDI. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS SD Pati Agung Pulau Rama, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG Dapcap Batch 1 2025 di LPTK Perguruan Tinggi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Senin tanggal 5 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uni kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Materi ini merupakan materi akidah akhlak semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang bisa membimbing doa? Saya, Bu. Nah, masuk anak kita Zilzi. Kita membaca doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada anak kita Jilsi yang membawakan doa. Selanjutnya kita mengecek dulu kehadiran anak-anak semuanya. Apakah hadir semuanya? Hadir, Bu. Delita, Zilzia, Hadir, Bu. Anisatun, Nurlita, Jilsi, Hadir, Bu. Lestari, Asin, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Olive,
Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak ibu cek dulu apa kerapian atau pensil, buku ya kau dibawa apa tidak. Nah, semua pegang dulu. Ibu nanti kerapian dulu. Kerapian. Alhamdulillah anak rapi semua. Nah, ibu persilakan dulu. Anak-anak ibu semuanya sehat? Nah, kita sebelum memulai pelajaran masih ingat tak pelajaran yang kemarin? Nah, kalau masih ingat tentang apa? Tentang adab membaca Aduh. Kalau kita ingin membaca Al-Quran, biasanya kita kemana? Harus membaca Harus membaca apa anak-anak? Ingat ya pelajaran kita yang kemarin. Kalau kita ingin membaca Al-Quran, apa pertama-tama yang kita laksanakan? Sudah tuh? Alhamdulillah anak-anak semuanya masih ingat tentang pelajaran kita yang kemarin. Sekarang pelajaran kita pada hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ini di sini disebutkan di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terpilih di antara para rasul-rasul di sini Pak Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang mendapat gelar Khalilullah. Apa yang dinamakan Khalilullah? Kekasih Allah. Dan bisa disebut juga dia sebagai Abul Abul Anbiya. Yaitu apa yang dinamakan Abul Anbiya? Bapak daripada Nabi. Bapak daripada Nabi. Di dalamnya di situ ada terdapat daripada keturunan Nabi Ibrahim, disebut daripada zuriatnya adalah keturunannya. Siapa keturunan daripada Nabi Ibrahim anak-anak? Bani Israel. Bani Israel yang dinamakan seperti Nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad. Itulah yang dinamakan daripada keteladanan Nabi. Sebelum pembelajaran yang ibu terapkan pada hari ini, anak-anakku, kita di sini ada tujuan pembelajaran nanti di sini ibu sebutkan ada 3. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti ibu buat tayangkan video. Ibu tayangkan video. Di dalam video-video tersebut kalian mendeskripsikan atau membuat cerita. Sudah membuat cerita, anak-anak disuruh berpresentasi di depan satu-satu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sampai kelompok seterusnya. Mengerti anak-anakku semua? Nah, berarti mengerti sama seperti
dan Nabi Ismail merupakan ujian berat bagi keduanya. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan dan kepasrahan kepada Allah. Nabi Ismail masih berusia remaja menunjukkan kesabaran dan keikhlasan luar biasa dengan menerima perintah tersebut. Nah, itulah di dalam benak-benak pikiran kita. Yang kalau kita ditengok dengan siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Yang bisa apa di dalam pikiran kita tentang gambar-gambar tersebut? Menyembelih. Tadi keteladanan kita adalah apa tadi? Pembelajaran kita. Jadi di dalam di situ ada di sini ada kisah-kisah para rasul. Di sini di dalam kisah-kisah para rasul nih nanti ibu dia ditayangkan itu ada kisahnya atau keteladanannya ada di 5. Yang pertama di situ Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Kemana carinya? Mencari Tuhannya. Nabi mencari Tuhannya. Ia selalu bertanya, siapa sebenarnya Tuhanku? Siapa sebenarnya? Nabi Ibrahim menengok bintang, bulan, matahari. Pas di paginya terbenam. Berarti itu bukan Tuhanku. Itu kata Rasul. Nah itu katanya dia mencari Tuhan. Lama kelamaan dibagilah di samonya ilham atau petunjuk bahwa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di situ Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar. Dan anaknya Ismail. Mana kisahnya? Kisahnya di dalam padang tandus. Di situ ditinggalkan Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya Ismail. Di dalam padang tandus tidak ada satupun yang ada di situ kecuali pasir. Nah, Nabi Siti Hajar menyebut, kenapa kau tinggalkan kami, Nabi Ibrahim? Apakah ini petunjuk Tuhan? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kalau seperti itu, ini adalah keputusan Allah, maka Allah itu tidak membenarkan kami selamat. Kata pada Nabi, kata Siti Hajar. Yang ketiga di situ disebutkannya adalah tentang mengajak para rasul-rasul. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Itu sampai nanti seterusnya ada videonya ibu tayang. Bisa nanti kalian simak di dalam video tersebut atau di dalam pembelajaran kita di sini nanti baru kita deskripsikan. Mengerti anak-anak? Yuk lagi kita. Nah, ini lagi yang kedua. Itu ada yang kedua. Berita atau argumentasi Anda mempelajari apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Dari peristiwa-peristiwa yang ibu tadi, apa yang kalian bisa ambil? Siapa yang bisa nak? Saya Bu. Bu silakan. Gambar ini mengajarkan tentang pengorbanan dan keikhlasan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dengan tulus mengorbankan putranya untuk menaati perintah Allah. Dari kisah ini kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas
mendapat daging kurban. Orang lain dapat menerima daging kurban yang dibagikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan kepedulian sosial. Peristiwa penyembelihan kurban dapat meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat hubungan antar sesama. Nah, yang keempat ini manfaatnya bagi kita adalah yang pertama adalah untuk mendapatkan daging kurban. Orang yang tidak bisa mampu bisa mendapatkan daging kurban. Meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, apa yang keempat, anak-anak? Meningkatkan kesadaran atas kepentingan berbagi bersama. Yang kelima atau yang terakhir, membangun komunitas yang peduli. Itulah kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umatnya zaman sekarang. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Tetap semangat ya. Hari ini Ibu Umi langsung mendampingi anak semua menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, juga disebut Abul Anbiya, bapak daripada Nabi. Karena anak sesudah beliau adalah dari zuriatnya atau keturunannya Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Harun, Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Ia selalu bertanya, siapa sebenarnya Tuhanku? Apakah benar berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Nabi Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bintang, bulan, matahari, namun kapalnya hilang. Setelah itu, Nabi Ibrahim sadar akan benda-benda berhala bukanlah Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail atas perintah Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tandus karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut adalah bagian dari ujian dan pengorbanan besar yang harus dilakukan Nabi Ibrahim untuk mentaati perintah Allah. Siti Hajar dan Ismail di tengah kesulitan akhirnya diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk munculnya air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan di tempat yang tandus itu. Kisah ini menjadi contoh tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajak ayahnya dan masyarakat meninggalkan berhala dan mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya mendapat penentangan yang keras sehingga Ibrahim diusir. Lalu Ibrahim membuktikan kepada masyarakat bahwa berhala-berhala itu tidak dapat membuat apa-apa dengan menghancurkan berhala-berhala sembahan penguasa Namrud dan kaumnya, hingga Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api sebagai dimakan berhalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya ingin Nabi Ibrahim selamat tanpa ada bekas luka sedikit pun. 4. Menyembelih anaknya dengan perintah Allah.
Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail melalui mimpi. Nabi Ibrahim yang sangat menyayangi Ismail menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Ketika tiba di tempat, ditentukan Nabi Ibrahim bersiap menyembelih Ismail. Saat ia hendak mengayunkan pisau, Allah menggantikan dengan seekor domba jantan. Ia menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah ujian untuk menguji kesetiaan dan kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah, bukan perintah benar-benar menyembelih anaknya. 5. Merekonstruksi kembali Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai petunjuk Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja sama dalam membangun Ka'bah. Nabi Ismail membantu membawa batu, sedangkan Nabi Ibrahim menyusunnya. Nabi Ibrahim dan Ismail menyusun batu-batu membentuk Ka'bah. Mereka meninggikan fondasi Ka'bah sebagai bagian dari pembangunan. Selesai proses pembangunan, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membangun hampir selesai, Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail mencari sebuah batu. Nabi Ismail menemukan Hajarul Aswad dan kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyuruh manusia untuk berhaji. Kemana anak-anak? Sudah menyimak? Dan nampak anak-anak tengok gambar yang di depan. Di sini nanti ibu membagi kelompok. Itu buatlah ilustrasi sederhana dari cerita singkat yang kalian buat. Nah, ibu bagi kelompoknya ya. Nah, kelompok dari pertama adalah waduk. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini daripada kelompok 1. Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini nanti kelompok 2. Ibu bagi lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5 dari kelompok 5. Nah, dekat sama ganti. Nih, dekat di sini. Yang ini ambil satu. Itu membagi kelompok. Di sini ibu minta daripada 10 menit. 10 menit. Ibu kasih waktu. Apa daripada pendapat kalian tentang gambar yang ada di atas? Ada berapa tadi? Di sini ada 6. Nah, di situ. Nah. Ada 6. Nah, nanti baru sudah nanti kalian buat daripada pendapat gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima, dan gambar yang keenam. Nanti ibu suruh satu-satu kelompok ibu suruh berpresentasi. Nah, ibu kasih 10 menit berdiskusi. Ilustrasi bagi kalian yang ada di dalam gambar. Nah, ibu kasih cepat waktunya. Waktu berlalu. Ada cuma 10 menit. Nah. Bertempat sama aponya. Apa yang mau diapokan tentang apa yang pertama? Cepat anak-anak. Apa yang kedua? Nah, apa pendapatmu? Kita minta pendapat teman-teman. Jangan aku satu orang, Be.
pendapat. Aku pendapat yang kedua. Tentang gambar. Tengok nampak semuanya gambarnya anak-anak? Nampak? Ibu kasih waktu berlalu 4 menit. Kasih pendapatnya. Pendapat Zilzia apa? Zilsi apa? Tulis. Mana dalam gambar? Ibu minta dari kelompok kedua maju pertama dengan apa ilustrasi teman-teman yang daripada kelompok dua. Dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada matahari, benda dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid atau kaitullah ikhlas la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 2. Keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. 3. Ketaatan dan kesabaran Siti Hajar dan Ismail di padang pasir yang tandus dan kekurangan air. Akhirnya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kemunculan air Zam-Zam. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya. 5. Keteladanan Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar merekonstruksi kembali Ka'bah Baitullah yang pertama kali dibangun di muka bumi. 6. Ketaatannya ketika Ismail beranjak dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji Allah agar menyembelih putranya yang sangat dicintai dan didamba-dambakan dalam doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah daripada ilustrasi daripada kelompok 2. Alhamdulillah bisa memahami daripada pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah semuanya bagus, bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan daripada kita pembahasan ini di sini Ibu membagi, mengevaluasi pemikiran kalian. Tadi sudah buat ilustrasinya dah. Nanti Ibu kasih daripada di sini mengevaluasi. Dan di sini yang terakhir Ibu mengevaluasi. Ibu kasih soalnya di sini. Kalian menjawab satu per Satu. Nanti baru Ibu kumpul lagi ya. Ya, Bu. Kasih waktu 5 menit ya. Cuma menjawab pertanyaan ada 10 itu cuma pilih
ABC. Bu kasih 5 waktu. 5 menit. Disilangin. Ya. Waktu habis. Ibu tarik lagi. Ini nilainya besok yang dibawa untuk ujian ya. Ya, Bu. Siapa nilainya yang paling tinggi nanti ibu kasih hadiah.